Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya saya mau bilang jangan overthinking melihat gambar atau video ini. Nah, jadi di kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah kruk as sepeda motor. Jadi untuk kruk as ini saya sehabis melakukan penggantian stang pistonnya ya. Jadi saya sudah biasa dan sudah membiasakan memperlakukan sebuah kruk as ini semacam ini, Kang Bro. Jadi kruk as ini sebuah komponen yang sangat berperan penting sekali di sebuah mesin. Kemudian untuk kondisinya dia juga sangat rawan, Kang Bro. Artinya rawan, kalau dia kena benturan sedikit saja, maka dari keseimbangan atau balancingnya ini akan berubah. Nah, ini posisi sudah dilakukan penggantian stang piston baru, kemudian juga sudah dilakukan proses balancing atau sudah didial. Jadi harus diperlakukan secara istimewa menurut saya itu, Kang Bro. Sebenarnya sih tidak harus seperti ini fenomenanya. Maksudnya nggak harus ditaruh di atas bantal seperti ini. Yang ingin saya sampaikan, jika kalian melakukan perbaikan motor terutama di bagian kruk as ini, entah itu cuma balancing ulang ataupun melakukan penggantian stang semacam ini, maka kalian harus hati-hati dengan benda ini. Harus benar-benar dijaga ya. Maksudnya jangan sampai terjadi jatuh atau kebentur sesuatu sehingga untuk keseimbangan antara kruk as kanan kiri ini berubah kemudian menjadi oleng kembali. Karena ini posisi udah benar-benar center ya untuk bagian as yang kiri dan yang kanan. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips cara memasang kruk as ini di bagian crankcase, karena perlu diketahui bahwa untuk beberapa kruk as hampir semua ya, terutama untuk yang 2 tak, kalau ini kepunyaan Yamaha Jupiter. Jadi untuk bagian laher sebelah kiri ini terpasang sangat sepan di dudukan lahernya, Kang Bro. Ini ya di bagian crankcase-nya ini. Nah, dia terpasang sangat sepan di rumahnya sini, sehingga untuk proses pemasangannya, kalau misal kita tidak menggunakan tracker sedot dari sebelah kiri sana ya, maksudnya ditarik, maka sebisa mungkin hindari proses pemasangan dengan teknik pemukulan atau diketuk, karena itu akan merubah balancing dari kruk as itu sendiri, Kang Bro. Nah, karena saya tidak memiliki tracker sedot atau tracker tarik, maka saya akan menggunakan sebuah alat flame gun atau ada yang menyebutnya gas torch. Seperti itu, Kang Bro. Jadi nanti saya akan memanaskan bagian rumah laher kruk as ini. Kita panaskan biar nanti dia memuai. Saat dia memuai, kita masukkan untuk bagian kruk asnya, itu akan sangat mudah, Kang Bro. Tanpa dipukul, tanpa diketok, dia langsung bisa masuk. Sebelum melakukan teknik ini, saya sarankan untuk bagian, kalau misal melakukan penggantian bagian laher, kemudian seal gear ya, seal-seal lainnya juga, ataupun bahan-bahan yang mudah meleleh saat kita memanaskan rumah laher ini, sebaiknya itu jangan dipasang dulu atau dilepas, Kang Bro. Nah, di sini contohnya ya untuk Jupiter ini, untuk bagian switch ini juga saya lepas karena ini berbahan plastik ya, dikhawatirkan juga meleleh. Kemudian untuk tensioner rantai keteng atau lidah rantai ketengnya ini juga saya lepas terlebih dahulu. Kemudian untuk seal ini seal lama dan nanti akan saya lakukan penggantian. Makanya ini saya biarkan saja untuk yang seal yang lama ini. Nah, di sini satu lagi tambahan, Kang Bro. Di sini ternyata untuk bagian depan as gear sini ini terjadi retakan, Kang Bro. Dan dari dalam sini sudah terlihat di lem besi ya. Ini bekasnya lem yang lama. Kemudian yang dari luar sini setelah saya melakukan proses pembersihan ternyata ada retakan. Makanya tadi saya lem besi juga dari arah luar sini. Dan kesalahan saya belum memasang kruk as, saya sudah melakukan pengeleman ini. Takutnya nanti meleleh, Kang Bro. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sampai meleleh ya. Nah, sekarang kita langsung coba panasi untuk bagian
rumah laher ini, dan nanti kita pasangkan bagian kruk asnya. Nah, sebelumnya kita coba dulu ya, ini untuk kruk as tanpa kita panasi. Nah, ini sepan sekali Kang Bro. Ini susah kalau dalam kondisi dingin seperti ini ya, kalau mau dimasukkan. Kalau misal pun dipaksa tanpa menggunakan tracker tarik atau tracker sedot, maka dipastikan pasti akan melakukan teknik pemukulan, dan itu sangat berbahaya Kang Bro buat komponen ini. Nanti akan terjadi oleng karena dia tidak imbang lagi, terjadi sebuah ketukan atau gedoran. Nah, ini susah ya masuknya ya. Nah, sekarang kita panaskan untuk bagian rumah lahernya. Baik Kang Bro, ini untuk proses pembersihan sebenarnya masih kurang bersih Kang Bro. Namun abaikan saja karena saya masih ditunggu pekerjaan yang lainnya juga. Jadi saya istilahnya bekerja biar lebih cepat lagi. Ini sudah saya bersihkan namun belum secara maksimal Kang Bro. Intinya yang penting saya menyampaikan pada video ini cara pemasangan kruk as biar dia tanpa digedor, biar tetap imbang, balancing. Jadi biar dia tidak oleng tanpa penggedoran Kang Bro. Caranya seperti ini ya, saya gunakan hot gun atau flame gun seperti ini. Saya nyalakan dulu. Oke, untuk lamanya pemanasan ini dikira-kira saja Kang Bro. Kalau kira-kira sudah lumayan panas, langsung kita coba pasangkan. Baik Kang Bro, sepertinya ini sudah cukup panas ya. Sepertinya sudah cukup panas dan sekarang kita coba masukkan untuk kruk asnya. Hati-hati ini menghadap ke depan ya untuk stang pistonnya. Nah, dia sangat mudah masuk Kang Bro, tanpa kita harus memukul atau menggedor dari kruk as ini. Jadi kalau seperti ini aman. Saya sudah melakukan beberapa kali untuk teknik seperti ini Kang Bro. Karena saya belum punya untuk tracker sedotnya, jadi saya gunakan teknik pemanasan seperti ini. Jadi ini aman sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, proses perakitan selanjutnya kita tunggu sampai ini benar-benar dingin, baru kita rakit untuk komponen-komponen yang lain. Baik Kang Bro, sekian dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Kang Bro semuanya. Jangan lupa dibantu like video dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.